Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pertama kita sudah menjelaskan bagaimana penggunaan dari AlphaSoft ini, mulai dari awal sampai dengan manfaat dari semua menu program yang ada. Oke, sekarang kita masuk ke tahap yang lebih detail lagi. Nah, jadi pada video kedua ini kita akan coba belajar menggunakan AlphaSoft ini, yaitu yang berkaitan dengan data barang, ya, yang berkaitan dengan data barang. Oke, yang berkaitan dengan data barang yaitu data jenis, data satuan, data merek, ya, terus data distributor, juga stock of name, ya. Jadi empat ini, ya. Jadi ini satu, data jenis, data distributor, data barang, sama stock of name, ya. Jadi inilah yang akan kita jelaskan pada video ini. Oke, yang pertama kita masuk pada data jenis. Kebetulan ini datanya sudah ada, ya, sudah ada. Oke. Jadi saya contohkan saja, misal saya mau memasukkan misalkan jenis barang ini yaitu misalkan makanan ringan, ya. Makanan ringan itu jenisnya, ya. Terus minuman, ya. Oke, makanan ringan, minuman ringan, ya, misal. Minuman. Nah, seperti itu, ya. Nanti kalau kita mau hapus data, tinggal cari datanya, misalkan makanan. Nah, kita centang dia, lalu kita klik hapus, kita yes gitu, ya. Oke. Itu kalau mau hapus data. Tapi misalkan nanti ada datanya sama gitu kan, jenis datanya ini sama, misalnya sama-sama makanan ringan, nanti datanya nggak bisa kesimpan, ya. Jadi jenis barang sudah ada. Oke. Kenapa demikian? Karena jenis barang ini nanti cukup satu. Misalkan makanan ringan itu misalkan roti, snack, ya. Nah, itu masuk ke kategori makan ringan. Jadi cukup satu jenis barang. Oke. Terus yang kedua, merek barang. Merek barang misalnya saya contohkan mie, ya. Mie itu kan ada Indomie, ada Sarimi, ada mie sedapnya, seperti itu, ya. Saya contohkan misalkan mereknya mie sedap, ya. Oke. Nanti kan mie sedap banyak lagi. Nanti kan mie sedap itu ada mie sedap goreng, mie sedap soto, ya, mie sedap kari ayam dan lain sebagainya. Seperti itu nanti input datanya. Sama nanti kalau ada data yang sama, mereknya sama persis gitu kan. Nah, kita simpan, ya, data nggak bisa kesimpan karena merek barangnya sama gitu kan. Oke, paham sampai sini? Atau misalkan mereknya misalnya jenisnya rokok, ya. Rokok itu kan bisa mereknya banyak kan, ada di Samsung, Sempurna, Filter, ya, itu, seperti itu. Oke. Terus selanjutnya satuan barang. Satuan barang ini bisa misalkan pieces, botol, kilogram, bungkus. Nah, itu satuan-satuannya itu. Misalnya saya masukkan di sini botol, ya. Oke, misalnya kita jual minyak goreng. Minyak goreng itu kan ada yang per botol, ada seperti itu. Atau ada yang per drum, bisa, atau ada per saset gitu kan, ya, atau per ikat dan lain sebagainya. Gampang, nanti tinggal masukkan aja satuannya seperti apa gitu kan, ya. Sama misalkan nanti ada satuan yang sama, data nggak bisa kesimpan, ya. Seperti itu, ya. Oke, kita lanjut. Begitulah untuk data jenis barang, merek barang, dan satuan. Nanti misalkan kalau kita mau menghapus data, bisa satu-satu, tinggal dicentang data yang mau dihapus, klik hapus seperti itu, ya. Tetapi kalau mau menghapus sekaligus, bisa pilih semua gitu kan, langsung dihapus, yes, ya. Bisa lebih cepat gitu, seperti itu. Oke. Setelah kita berhasil menginput data jenis, satuan, dan merek barang, baru kita kembali ke data barang. Nah, di sini yang paling penting yang berkaitan dengan data barang, ya. Oke. Kita klik menu ini, data barang.
lalu kita klik tambah, tinggal kita klik refresh ya. Kenapa? Supaya kursornya ke sini. Nah, kita memasukkan barang, nanti tinggal scan barangnya. Kita tinggal scan barangnya menggunakan barcode seperti itu ya. Menggunakan barcode kita scan. Terus itu berhubung di sini pas saya peragakan ini saya tidak ada barcode, jadi saya bisa ketik manual gitu kan ya. Asumsinya misalkan di sini ada botol aqua ya. Dia ada nomor barcode-nya nih. Nomor barcode-nya 8995 1824 1824 000 26. Nah, seperti itu ya. Nanti kalau pakai barcode kan tinggal scan aja. Oke. Terus selanjutnya kita masukkan nama barang. Nama barangnya misalkan mie sedap. Oke. Nah, mie sedap oke. Mie sedap. Kode harganya strip aja. Harga belinya misalkan 2000. Ini hitungannya per pieces ya, per bungkus. Harga jualnya 3000. Nanti di sini ada harga reseller, bisa masukkan 0 silakan, atau misalnya kita masukkan 2500. Dikosongkan juga bisa di sini ya, 2500. Stoknya bisa kita masukkan 0 dulu, nanti kita atur di open stok, atau langsung kita masukkan stok juga nggak masalah. Misalkan stoknya 50 ya. Terus pertanyaan, bagaimana nanti kalau yang perdus? Oke, berarti masukkan aja perdusnya. Terus di sini ID barangnya itu adalah barcode yang ada di dus, bukan barcode yang ada di bungkusnya ya. Jadi bisa dibedakan seperti itu. Tapi namanya sama, namanya mie sedap gitu kan. Bedanya nanti adalah di satuan. Satuannya, yang satunya itu perdus, yang satuannya itu adalah perbungkus seperti itu. Jadi ini jenisnya misalkan makanan ringan, mereknya mie sedap, satuannya bungkus, nah, seperti itu. Ukurannya bisa masukkan 0 atau berapa, atau gram bisa ya, misalnya 600 gram ya. Diskonnya 0, keterangan strip, jumlah return 0 ya. Jadi diskon ini harus masukkan numerik ya. Jadi bukan strip tapi numerik. Jumlah return juga masukkan 0 bukan strip ya, karena numerik. Tetapi kalau nanti string bisa masukkan strip ya, seperti itu. Baru kita simpan. Oke. Data barang sudah berhasil tersimpan. Nanti kalau kita mau cari di sini mie sedap, nah bisa, atau kita masukkan barcode-nya misalnya 8995 seperti itu. Nah, otomatis akan ke filter. Oke ya. Itu untuk barang. Terus bagaimana kalau kita mengubah barang tersebut ya? Misalkan datanya salah, terus kita mau ubah, tinggal cari datanya, tinggal kita pilih data tersebut, klik kanan ya. Klik kanan pilih data. Nah, otomatis seperti ini bisa kita langsung mengubah. Misalnya kita mau ganti harganya 3500 misal. Nah, 3500 kita simpan, kita lihat perubahannya ya. Nah, ini harga jualnya 3500. Seperti itu ya. Terus open stock ya. Jadi sebenarnya untuk open stock bisa aja sih di data barang itu bisa. Tetapi masalahnya di sini atributnya banyak ya, fieldnya banyak, kolomnya banyak. Jadi kan repot. Sementara kalau kita mau open stock cukup ID nama sama stoknya saja. Makanya di sini saya persingkat yang untuk mempermudah kita masuk di open stock ya. Nah, ini kita tinggal klik kanan, misalnya stoknya ada 100 gitu kan. Nah, tinggal diganti aja. Simpan.
Oke, jadi kita sudah open stok ya. Nah, nanti kan kalaupun ada pertanyaan bisa langsung di WA di nomor kontak saya. Tuh. Ya, jadi kan di sini saya menjelaskan cara penggunaannya ya. Nanti kan ada pun yang kurang dari penjelasan saya bisa langsung ditanyakan ya. Oke. Selanjutnya kita input data distributor atau data supplier. Jadi di supplier ini nanti kan perusahaan itu ada kemungkinan, misalkan saya punya toko ya. Saya mau order barang. Kan terkadang order barang itu tidak harus langsung cash bayarnya ya. Tetapi kan bisa dicicil atau bisa hutang dulu ya. Jadi mau nggak mau data distributor itu harus kita rekap dulu, harus kita simpan terlebih dahulu. Oke, contoh kita input data distributor. Kita klik tambah, kita masukkan nama suppliernya. Misalkan namanya adalah toko Berkah Bersama misal. Oke. Misalnya alamat Jalan Buya Hamka nomor 10 Surabaya misal. Surabaya Jatim. Terus kita masukkan emailnya ya. Di sini saya strip aja. Juga kita masukkan nomor kontaknya ya. Jadi nomor kontaknya ini hanya bisa masuk angka ya, nggak bisa masuk huruf ya. Jadi kita masukkan kontaknya misalnya 081 234 567 890. Oke. Kita simpan ya. Kalau kita mau mengubah data supplier, kita tinggal pilih suppliernya, misalnya saya pilih, lalu saya klik kanan, pilih data, lalu saya ubah, misalnya emailnya adalah toko Berkah Bersama @gmail.com misal. Simpan. Itu untuk mengubah data supplier ya. Tapi nanti kalau data suppliernya banyak, itu nanti tinggal dicari aja. Kita tinggal memasukkan nama supplier ya, atau alamatnya. Misalnya kita masukkan misalnya toko, nah seperti itu. Atau alamatnya Surabaya misalnya. Kita lihat alamatnya misalnya Depok misalnya. Nah seperti itu. Alamatnya Hong Kong gitu misalnya. Nah kosong kan. Seperti itu ya. Oke, aman untuk distributor. Terus selanjutnya data sales dan data staff ya. Nah ini mungkin video selanjutnya sales staff ya. Jadi yang ini udah saya jelaskan data jenis, satuan, merek, barang, stock opening sama data distributor. Oke. Untuk video ketiga nanti saya bahas tentang sales, pembelian dan return ya. Sales, pembelian dan return. Oke.